Halo semuanya, kita ketemu lagi di sesi pembelajaran kita. Kali ini topik pembahasan yang akan kita diskusikan adalah Java Database Connectivity. Dari namanya barangkali teman-teman sudah bisa membayangkan benda apa ini. Jadi ide besarnya adalah bagaimana mengkoneksikan antara aplikasi berbasis Java dengan basis data. Yuk kita mulai. Motivasi dari JDBC adalah kebutuhan untuk menyimpan data pada persistent storage. JDBC sendiri adalah seperangkat API yang disediakan oleh Java untuk memanipulasi data yang tersimpan di dalam persistent storage. Pada konteks ini, persistent storage dimaksud adalah database. Nah, database akan bisa database apa saja DBMS-nya yang bisa dipakai. Jadi sifatnya agnostik. Artinya apapun database-nya itu tidak menjadi persoalan. Bisa dihubungkan menggunakan JDBC. Nanti JDBC ini juga akan menjadi dasar bagi konsep JPA atau Java Persistence API yang merupakan bentuk implementasi dari konsep Object Relational Mapping yang akan kita bicarakan pada sesi berikutnya. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi ya mengenai relasi antara aplikasi dengan basis data dengan persistent storage. Di sini JDBC berperan di tengah ya, di sini peran dari JDBC yaitu sebagai jembatan antara aplikasi berbasis Java dengan basis data yang ada di bawah ya. Jadi peran JDBC adalah sebagai jembatan yang menghubungkan antara aplikasi berbasis Java dengan basis data, apapun basis datanya. Nah, nanti kita butuh yang namanya driver. Ya. Driver inilah yang akan membantu proses translasi ke basis data yang spesifik. Jadi misalnya ketika kita menggunakan basis data MySQL misalnya atau MariaDB gitu, kita butuh drivernya MariaDB atau drivernya MySQL. Kalau kita mau berinteraksi dengan basis data Oracle, kita butuh drivernya Oracle. Jadi menyesuaikan. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, berikut adalah studi kasus yang akan kita gunakan pada sesi kali ini, yaitu Word Database. Jadi Word Database ini ada 3 buah tabel, yaitu ada tabel country, lalu ada tabel country language, jadi sebuah negara itu punya bahasa ya, ada language-nya. Kemudian ada city, jadi suatu negara itu punya city, punya kota ya. Oke, di sana untuk country, kita akan bicara tentang country. Ada country code, jadi misalnya Indonesia itu ID misalnya. Kemudian ada country name, kemudian ada kontinen, benua ya, benua mana. Kemudian ada independence year, kemudian ada population dan lain sebagainya. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah sederhana ketika kita ingin berinteraksi dengan basis data. Jadi yang pertama adalah kita harus load dulu vendor drivernya. Jadi kalau Anda mau pakai MySQL, Anda load drivernya MySQL. Anda mau pakai database Oracle, Anda load dulu database Oracle-nya, drivernya ya, drivernya Anda load dulu. Kemudian Anda create sebuah connection, Anda establish, Anda buat koneksinya dari aplikasi menuju ke basis data. Lalu Anda akan menciptakan sebuah statement. Statement ini adalah bentuk objek dari query, dari SQL ya, dari query yang akan Anda eksekusi. Kemudian statementnya Anda execute, lalu Anda akan mendapatkan result set, lalu result setnya ini Anda manfaatkan. Nah, jadi result setnya Anda bisa iterasi, ya, bisa macam-macam. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini cara untuk meload driver, specific driver ya. Jadi vendor specific driver, kalau Anda mau load punya MySQL karena Anda mau pakai basis datanya, Anda load dulu di sini. Nah, di sini Anda perlu memasukkan nama dari drivernya ya. Masing-masing vendor namanya beda-beda. Nah, ini contoh kalau Anda pakai MariaDB, kalau Anda pakai MySQL, Anda akan gunakan com.mysql.jdbc.driver ya. Kira-kira seperti itu.
Oracle beda, silakan Anda cek dokumentasinya. Nah, apapun driver yang Anda gunakan, sebenarnya kita akan bermain-main di ranah interface. Jadi kita tidak melihat detailnya. Ya, kita tidak melihat detailnya. Kalau Anda masih ingat kemarin kita belajar solid principle, ya, yang paling akhir dependency inversion principle. Nah, itu diaplikasikan di sini, di mana kita tidak melihat detail di bawahnya atau implementasi di drivernya, tapi yang kita tahu adalah interface-nya. Kita cukup tahu interface-nya. Jadi, misalnya untuk nge-query atau untuk melempar atau untuk mengeksekusi sebuah query, itu caranya gimana. Kita hanya lihat dari interface-nya. Kita tidak melihat detail implementation-nya. Nah, apa keuntungan dari pendekatan tersebut? Pendekatan tersebut untungnya adalah agnostik, ya. Jadi database agnostik, di mana kita tidak perlu benar-benar menyadari itu database yang kita pakai apa. Jadi Anda bisa dengan mudah mengganti basis data, kemudian Anda ganti drivernya, itu udah jalan. Ya, kenapa? Karena Anda tidak menggunakan secara langsung atau Anda tidak terikat kuat dengan implementasi yang ada di bawah, ya. Jadi level yang di atas, hierarki yang di atas itu tidak terikat dengan hierarki yang ada di bawah atau level yang ada di bawahnya. Berikutnya adalah meng-establish connection atau menciptakan sebuah koneksi antara aplikasi Anda dengan basis data. Tadi Anda sudah meload drivernya, ya, driver spesifik yang vendor spesifik. Nah, sekarang adalah menggunakan driver tersebut untuk menciptakan sebuah koneksi. Ya, caranya seperti ini. Kita gunakan metode getConnection. Jadi ini sebuah static method. Nah, pada saat Anda memanggil metode getConnection, Anda harus menyertakan informasi terkait database yang ingin Anda hubungi atau database yang ingin Anda koneksikan, ya. Di sini Anda harus tulis jenis JDBC dan drivernya. Kemudian Anda harus tulis lokasinya, hostnya, lalu Anda tulis nama database-nya, word, kemudian user yang Anda gunakan untuk mengakses, lalu password dari user yang Anda gunakan untuk mengakses. Nah, setelah Anda akan memiliki sebuah object connection yang valid. Artinya Anda sudah bisa berinteraksi dengan basis data yang Anda tuju. Di sini konteks kita adalah Word database. Hal berikutnya adalah menciptakan sebuah statement. Statement adalah representasi dari SQL atau representasi dari query yang ingin Anda eksekusi. Ya. Jadi bisa saja berbentuk DDL atau berbentuk DML. Nah, ada 3 metode yang bisa Anda gunakan untuk mengeksekusi query. Yang pertama adalah execute query, yang kedua adalah execute update, yang ketiga adalah execute. Ya. Bedanya apa? Kalau execute query itu hanya untuk select, ya, hanya untuk select yang menghasilkan result set atau menghasilkan result, menghasilkan kumpulan data gitu ya, ada returnnya data. Nah, kalau execute update itu digunakan untuk memodifikasi. Contoh memodifikasi adalah insert, update, dan delete. Nah, kalau Anda tidak yakin mau menggunakan yang mana, wah saya looping nih, saya lupa gitu ya. Anda pakai execute. Oke. Nah, di sini ada sebuah contoh. Di sini yang digunakan adalah execute query. Kenapa yang digunakan execute query? Karena query yang akan dieksekusi itu menghasilkan result set atau melakukan selection ya, bukan melakukan modifikasi. Nah, kalau untuk modifikasi Anda gunakan execute update, misalnya Anda insert ya, insert into misalnya country, kemudian Anda set values-nya dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita memanfaatkan result set. Tentu setelah Anda melakukan query, di sini konteksnya query-nya adalah select, tentu ada return-nya, ada kembaliannya. Di benak Anda, kembaliannya itu berbentuk seperti tabel ya, seperti tabel di kepala kita. Nah, bagaimana kemudian kita memanipulasi atau menggunakan atau memanfaatkan data hasil dari select? Ya, caranya
kita menggunakan result set. Ya, jadi result set ini adalah sebuah kelas, result set itu adalah sebuah kelas yang mencerminkan return dari execute query. Jadi execute query ini menghasilkan sebuah result set, objek result set. Nah, result set ini akan kita gunakan untuk melihat data yang dikembalikan. Ya, di sini objeknya namanya rs. Nah, hal pertama yang perlu Anda ingat adalah ketika result set itu dikembalikan, Anda memiliki benda yang namanya kursor. Jadi misalnya ini resultnya seperti ini. Kemudian Anda punya sebuah kursor, ya ini seperti 4 baris gitu ya misalnya. Terus Anda punya sebuah kursor yang menunjuk ke setiap baris ini. Ya, gunanya untuk menunjuk ke baris. Di awal, kursor ini posisinya adalah belum di record manapun, belum di baris manapun. Maka Anda perlu memanggil metode next. Untuk apa? Untuk berpindah dari posisi yang tidak di mana-mana ini ke record yang pertama atau ke baris yang pertama. Thread, gitu ya. Terus kalau Anda next lagi, dia turun. Next, next, sampai dia kemudian false. Ya. Ketika tidak ada lagi baris yang perlu dia tunjuk, maka dia akan false. Nah, kalau false dia akan close. Atau dia akan menghentikan while loop di sini. Nah, ketika dia menunjuk ke satu baris, Anda perlu mengambil kolom-kolomnya. Kan Anda ketika select itu kan ada kolomnya ya. Di sini kasus kita adalah kita select star, artinya kita ambil semua kolom. Ya, kita ambil semua kolom dari tabel tersebut. Maka di sini Anda bisa bayangkan, di sini ada berkolom-kolom gitu ya. Kemudian Anda mau ambil atau Anda mau retrieve data pada kolom yang mana. Jadi ketika Anda result set, Anda next, Anda menuju ke satu baris. Nah, di baris ini ada kolom-kolomnya atau ada field-nya. Nah, field ini dimulai dari field ke 1. Ya. Jadi kolom pertama itu field-nya field 1. Jadi bukan dari 0, bukan seperti array. Ya, mulai dari 1 ya, 1, 2 dan seterusnya. Nah, untuk membaca value-nya, Anda menggunakan get something ya. Misalnya kalau tipe dari kolom tersebut integer, Anda pakai get integer. Kalau tipe dari kolom yang Anda target itu adalah string, ya Anda pakai get string dan seterusnya. Nah, yang ada di dalam sini adalah kolom keberapa, ya. Kolom keberapa. Jadi di sini kita mau mengambil kolom kedua dari tabel country ya. Jadi dari tabel country kita dapat semua field-nya, kemudian kita ambil kolom kedua. Kira-kira idenya seperti ini. Kita masih ada contoh nanti satu lagi. Kita next. Nah, setelah Anda melakukan operasi, udah puas ya, udah di otak-atik gitu ya, jangan lupa di close. Ya. Apa yang di close? Semuanya di close. Mulai dari result set, kemudian Anda tutup juga statement-nya, kemudian Anda tutup terakhir connection-nya. Nah, dengan demikian Anda merilis semua resource yang Anda pesan atau Anda gunakan sebelumnya. Oke, kita sejenak mendiskusikan tentang bagaimana sih cara kerja dari statement. Yang pertama, statement adalah sebuah kelas yang mencerminkan atau digunakan untuk membungkus query atau SQL yang ingin Anda eksekusi. Ya. Jadi SQL atau query yang ingin Anda eksekusi itu dibungkus dalam objek dari kelas statement. Nah, pada saat Anda execute query, ya, statement tadi kan, statement.execute query. Ketika Anda melakukan itu, query itu akan dilempar ke basis data. Akan diteruskan ke basis data. Ya. Nah, sampai di basis data, query itu akan diparse. Ya, dipotong-potong gitu ya. Dipotong-potong, diparse. Kemudian dicek, ini udah benar belum ya, sintaksisnya. Kemudian dioptimize jika perlu. Kemudian dikompile. Lalu hasil kompilasinya ini dieksekusi. Ya. Hasil dari eksekusinya itu adalah result set bentuknya. Nah, result set ini kemudian akan dikembalikan kepada pemanggil dari execute query, lalu result set itu bisa dipakai untuk diiterasi, untuk
dilihat isinya, untuk di-fetch value-nya, kira-kira seperti itu ya. Nah, statement ini punya sebuah kekurangan. Misalnya, Anda punya statement seperti tadi ya, select star from country. Terus Anda tambahkan sebuah parameter. Ya. Parameternya adalah where, continent, gitu ya, sama dengan something. Misalnya, something ini kita ganti dengan Europe, Eropa. Terus Anda execute query-nya. Lalu query-nya Anda ganti dengan where continent sama dengan Asia. Terus Anda execute lagi query-nya. Terus Anda ganti lagi jadi Amerika misalnya. Anda execute lagi. Nah, ketika Anda melakukan hal yang seperti ini, maka statement akan berulang kali di parsing, di optimize, dan di compile. Jadi kalau Anda melempar statement yang sama atau statement yang mirip 5 kali, maka proses parsing, optimize, compile, lalu eksekusi itu terjadi sebanyak 5 kali. Padahal proses parsing, optimize, dan compile itu juga membutuhkan resource. Jadi bisa dikatakan bahwa statement adalah benda yang ya kurang lebih agak inefisien. Ya. Ada solusinya yaitu menggunakan prepare statement. Nah, prepare statement sendiri sebenarnya adalah turunan dari statement. Jadi statement ini sebenarnya sebuah interface ya, kemudian diwariskan ke interface yang lain namanya prepare statement. Yang kemudian pada bentuk fisiknya itu ada kelasnya. Nah, bedanya dari statement adalah prepare statement itu tidak di-parse, di-optimize, dan di-compile berulang kali. Dia hanya di-parse, optimize, dan compile sekali. Selama query yang dipakai itu sama, atau query yang dipakai itu perbedaannya hanya pada parameternya, pada nilai parameter. Jadi misalnya, pada kasus sebelumnya, kita punya select star from country, where, gitu ya, continent sama dengan sesuatu, itu parameter. Sesuatu itu parameter. Kalau Anda ganti-ganti antara misalnya Amerika, atau Anda ganti dengan Asia, Anda ganti dengan Europe, nah itu nggak masalah. Maka si prepare statement itu tidak akan di parsing ulang, tidak akan di optimize ulang, dan tidak di compile ulang. Masih akan menggunakan benda yang lama, benda yang pertama kali di parse, di optimize, dan di compile. Itu akan dipakai berulang-ulang, cuman mengganti parameternya saja, nilai parameternya aja yang diganti. Jadi dengan demikian akan lebih hemat, lebih efisien. Jadi itu perbedaan antara prepare statement dan statement. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi dari perbedaan antara statement biasa dengan prepare statement. Prepare statement sebelah kanan, kalau query biasa, atau statement biasa sebelah kiri. Di sini ketika dilakukan atau dilempar ya, sebuah query, dua-duanya sama-sama di-parse ya, sama-sama di-optimize, sama-sama di-compile. Lalu ya dieksekusi tentunya. Nah, bedanya adalah kalau prepare statement dia akan meng-create sebuah template ya. Sebuah template yang tinggal digonta-ganti parameternya. Jadi ketika Anda punya sebuah query yang akan dieksekusi berulang kali, nah, query tersebut akan dibuatkan template, ya, dibuatkan template yang tinggal diganti-ganti. Di sini perbedaannya ya, digambarkan pada bagian yang paling kanan, di mana proses eksekusinya itu ada diawali dengan yang namanya proses prepare, atau tidak langsung dieksekusi ya. Jadi begitu selesai di compile, di prepare dulu, yaitu dimasukkan atau disisipkan dulu parameternya, baru dieksekusi. Nah, kalau misalnya parameternya ganti, maka proses parse, optimize, dan compile itu tidak diulangi. Cukup gunakan template-nya saja. Nah, kemudian template-nya ini ditempeli, di prepare dengan maksud ditempeli parameter lalu dieksekusi. Jadi kira-kira gambaran umumnya seperti itu. Nah, ini ada sebuah tampilan dari isi atau konten dari database Word database.
specifically ini tabel country. Ya, ini hanya contoh datanya, masih banyak sekali yang lain, cuman hanya beberapa contoh saja. Itu menunjukkan seperti apa sih isinya. Ada kode negara, ada nama negara, ada kontinen atau benua, lalu ada region, kemudian ada population atau jumlah populasi warganya gitu ya. Jadi kita akan coba melakukan querying terhadap tabel ini. Di sini kita akan mencontohkan sebuah proses mengquery atau meretrieve value dari tabel country, lalu kita akan cetak kode negara, nama negara, dan populasi ya, populasi yang ada di negara tersebut. Nah, di sini projectnya sederhana sekali. Nah, karena kita memakai JDBC dan database yang digunakan adalah MariaDB, maka kita harus menginclude drivernya ya. Di sini drivernya sudah saya include. Nanti drivernya ini bisa Anda temukan di web. Nah, hal yang perlu Anda ingat adalah ketika kita mau berinteraksi dengan basis data, Anda harus berada dalam sebuah bracket try catch ya, karena pada saat Anda memanipulasi atau berkoneksi dengan basis data mungkin terjadi eksepsi atau mungkin terjadi persoalan, masalah gitu ya, dan harus di catch, harus di resolve dengan cara di catch eksepsinya. Oke, jadi kita buat dulu try catch-nya. Try catch. Nah, di sini supaya gampang aja, sebenarnya kurang bagus. Saya gunakan parent-nya ya, parent exception. Jadi ini sebenarnya kurang bagus. Anda harus lebih spesifik. Ini hanya untuk contoh. Print stack trace. Oke, sip. Nah, sekarang kita sudah bisa main-main dengan JDBC sekarang. Anda masih ingat hal pertama yang perlu dilakukan untuk bermain-main dengan JDBC? Ya, meload drivernya ya. Cara meload drivernya adalah menggunakan class, gini aja, class dot for name ya. Kemudian kita masukkan nama drivernya, yaitu org.mariadb.jdbc.driver. Nah, kalau Anda menggunakan database yang lain, ya, Anda perlu melihat dokumentasinya, kira-kira seperti apa bentuk dari stringnya, bentuk dari drivernya. Misalnya saya titik ya, oke, sip. Kemudian kita dot new instance. Sip. Nah, sekarang driver sudah di load. Hal yang berikutnya kita lakukan adalah meng-create connection menggunakan kelas connection. Oke, JavaSQL connection. Kemudian cara meng-create-nya adalah menggunakan driver manager. Ya, driver manager dot get connection. Nah, di sini yang sangat perlu di mana Anda menuliskan URL-nya ya, URL dari database yang ingin Anda akses. Oke. Nah, sini kita create-kan aja string ya, URL ya. URL-nya itu bentuknya mirip kayak URL web ya. Yang pertama adalah protokolnya JDBC.2 MySQL. Oh, sorry. MariaDB ya, bukan MySQL. Meskipun sebenarnya Anda pakai MySQL juga nggak masalah di sini ya, karena mereka kompatibel. Kemudian alamatnya, hostnya, localhost, ini localhost. Kemudian slash nama basis datanya, di sini kita menggunakan Word database. Kemudian Anda cari parameternya, Anda tangkap parameternya, ada dua parameternya, user dan passwordnya. Nah, untuk user, kita menggunakan uword. Nah, ini kebetulan saya buat namanya uword. Anda mungkin punya user yang lain. Saya uword. Kemudian untuk passwordnya pakai ampersand ya. Password sama dengan sini, kalau di kasus saya buat namanya WeSecret. Ya, di kasus Anda mungkin lain, silakan disesuaikan.
Oke, sudah beres. Sekarang kita sudah punya connection, kita tinggal pakai. Hal berikutnya yang kita lakukan adalah membuat statement. Nah, cuman di sini kita tidak pakai statement biasa, kita gunakan prepare statement. Kita buat prepare statement, ya. Misalnya sini kasih nama PS, gitu, atau statement boleh, ya. Statement sama dengan connection dot prepare prepare statement. Oke. Nah, kemudian ketika Anda meng-create prepare statement, Anda harus masukkan apa query-nya. Ya, ini saya tulis saja SQL. Kalau saya create sebuah string SQL, ya. Kemudian saya isi dengan query, ya. Nanti SQL yang di sini itu digunakan di sini. Sip. Nah, query-nya adalah select start from country. Ingat, kita mau mengambil data dari tabel country, ya. Jadi yang mau kita display nanti adalah kode negara, nama negara, dan jumlah populasinya. Hal berikutnya apa? Hal berikutnya adalah mengeksekusi query-nya, ya. Untuk mengeksekusi query-nya, di sini yang akan kita pakai execute query atau execute update, ya. Ya, execute query, ya, karena kita tidak melakukan manipulasi. Nah, kalau kita melakukan manipulasi, misalnya insert atau update atau delete, baru kita pakai execute update. Nah, karena di sini kita hanya nge-select, kita gunakan execute query. Ingat, execute query itu ada return-nya, yaitu sebuah objek dari kelas result set. Jadi dari sebuah interface namanya result set, ya, sorry. Result set Oke, rs sama dengan statement dot execute query. Sip. Oke, sekarang kita akan coba iterasi isinya. Ya, ingat bahwa result set ketika pertama kali, ya, ketika pertama kali dihasilkan dari proses execute query itu berada di luar, ya, berada di luar. Jadi Anda harus melakukan next, 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 next untuk menuju ke baris-baris dari data yang ada di result set. Kemudian Anda baru bisa mengambil kolom-kolom atau field-fieldnya, ya. Jadi sini kita akan gunakan while loop, ya, non-deterministic, rs.next. Sip. Lalu kita akan cetak sesuatu, ya. Kita akan print, ya, system.out print ln. Kemudian apa yang mau kita cetak? Misalnya str, ya. Apa itu str? Nah, kita isi di sini. String str sama dengan, nah, kita mau ngapain? Apa yang mau kita print? Yang mau kita print ada 3, yaitu kode negara, nama negara, dan populasi, ya. Kalau untuk kode negara itu kolom pertama, kalau nama negara itu kolom kedua, lalu populasi itu kolom ke-7. Oke, caranya rs.get kode negara itu string, ya, string. Kemudian kolom pertama, lalu kita kasih separatornya seperti ini, lalu kita panggil lagi rs.get string, kemudian ini kedua, ya, nama negara, lalu kita kasih separator lagi, separatornya seperti ini, lalu kita ambil rs.get integer, ya, karena yang mau kita ambil adalah berupa numerik, ya, integer. Ini kolom ke-7. Sip. Jadi dengan demikian str akan berisi
kode negara, nama negara, dan populasi. Lalu kita print. Sip. Nah, hal terakhir yang harus kita lakukan adalah menutup ya, mengclose ya, rs.close. Sip. Kemudian statementnya, prepare statementnya kita close. Statement close. Yang terakhir apa? Connection di close. Sip, sudah selesai. Sekarang kita akan coba eksekusi kira-kira hasilnya seperti apa. Ya, klik kanan, kemudian kita run file. Sip, ini tampilannya. Jadi ada banyak sekali nih ya. Ini negara-negaranya, Kazakhstan, gitu. Oke, kita akan improve sedikit kasus kita dengan menambah parameter. Ya, kita akan menambah parameter di sini pakai where. Ya. Kemudian parameter yang akan kita gunakan adalah kontinen. Ya, jadi kontinennya tertentu. Misalnya dulu kontinen sama dengan sesuatu. Ya. Nah, sesuatu ini kita tandai di sini dengan tanda tanya ya. Tanda tanya sekarang di sini nih. Oh ini. Oke, dengan tanda tanya. Lalu ini parametrik ya. Jadi kita akan set parameternya di kasus ini. Jadi kita menambahkan sebuah parameter. Nah, parameter ini bisa apa saja, ya, bisa apa saja. Cara ngesetnya adalah statement, ya, prepare statement ini ya, statement dot set string, ya. Kenapa set string? Karena yang mau kita masukkan ini tipenya string. Kok bisa tahu tipenya string? Kontinen itu tipenya string, ya. Jadi kalau misalnya Anda mau tipe yang lain, ya sesuaikan dengan kolomnya, sesuai dengan kolom yang ingin Anda parameterisasi ya. Di sini kita kebetulan karena yang mau kita parameterisasi adalah kontinen, ya string. Nah, di sini parameter pertama, kemudian Anda mau nilainya apa? Anda mau memparameterisasi dengan nilai apa? Misalnya Europe dah, ya, Europe. Oke, sip. Jadi sekarang harusnya yang ditampilkan hanya yang dari Europe saja. Kita lihat. Ingat bahwa tadi ada Kazakhstan, ada apa lagi tadi itu? Ada Benin, ada apa-apa yang semuanya. Yang negara-negara termasuk negara Anda ya, termasuk sini pasti. Nah, sekarang kita eksekusi. Ingat di sini sudah kita parameterisasi, artinya jumlah recordnya harusnya lebih sedikit. Ya. Berikutnya kita akan run. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini Anda bisa perhatikan ya, sudah berbeda dengan yang tadi ya. Jadi ini adalah negara-negara yang ada di Eropa. Ya. Sip. Nah, kita tambahkan satu baris lagi deh di sini. Kita ingin melihat ada berapa sih jumlah recordnya biar kita bisa tahu ya. Kita print aja lagi, sistem. Jangan error tapi out. Error untuk error. Ini kita print. Terusnya ada jumlah baris ya, tambah rs.get rows, get ref lagi, get row. Oke, sip. Kita cek ada berapa sih row-nya. Sekarang lagi. Oke, ada 47 ya, 47. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan satu parameter lagi biar agak seru ya. Kita tambahkan di sini to n, kemudian kita akan gunakan populasi ya, populasi dari negara tersebut sebagai parameter ya, population. Sekarang kita set population-nya harus 1 juta. Harus lebih dari 1 juta ya.
Jadi di sini kita punya dua parameter. Parameter pertama adalah kontinennya, parameter kedua adalah population-nya ya. Di sini population-nya kita bikin 1.000.000 ya, supaya dia bisa dinamis kita kasih tanda tanya. Tapi yang mau kita cari 1.000.000. Jadi caranya statement dot set, karena nilainya integer ya, numerical. Ya, ini parameter yang kedua, lalu Anda tulis Anda mau berapa ya. Anda mau parameter berapa? 1.000.000. Save. Karena kita coba eksekusi query-nya. Run file. Oke, tadi ada 47, sekarang sudah berkurang jadi 36. Jadi ada beberapa negara yang tersingkir ya. Dan tersingkir ini negara apa aja ya? Ya pokoknya ada yang tersingkir ya. Pokoknya dari 47 sudah jadi 36. Jadi kira-kira begitu cara menggunakan prepare statement ya. Kalau Anda mau menggunakan statement gimana ya? Anda ganti aja jadi statement ya. Cuman dia kurang efisien. Hanya itu aja kekurangan. Sip, kira-kira seperti itu. Semoga Anda bisa paham dan nanti bisa menggunakan JDBC atau menggunakan, habis ini kita akan belajar tentang JPA. Anda bisa pakai JPA atau JDBC untuk berinteraksi dengan basis data. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi.